pas di Batu Kukusnya ada 2 kayak prajurit lah, 2 prajurit. Lu tau kayak seketika yang ini silang, bawa tombak, bawa tameng, dan gue dipegang tuh, telep sama dia. Gue teriak tuh, gue manggil, Edi, gue semua. Itu dia persoalannya, dia bisa ngelihat, no nggak bisa ngelihat, nggak kedengeran juga dia teriak-teriak. Dibawalah ke tempat lokasi itu, katanya dibawa masuk ke perkampungan. Gue selalu dibilangin di situ, kamu tuh ngomong sembarangan, emang kamu tahu ini di mana? Ini kata-kata, emang kamu tahu ini di mana? Kamu tuh harus jaga adab kamu. Sambil disabetin gue rap, katanya. Pakai pecutan warnanya hitam, dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Alhamdulillah gue kali ini bersilaturahmi lagi ke rumahnya Bang Sandi nih, yang kemarin bercerita tentang Gunung Semeru, yaitu seputar Randu Tompe. Nah kali ini Bang Sandi mau cerita apa nih Bang? Gue mau cerita ini Lang, setelah habis dari Semeru tuh, nah gue berapa hari kemudian itu gue naik Gunung Gede. Bawa kelas gue, waktu itu pada saat itu kan masih kelas 2 sampai kelas 3 SMA tuh gue, naik Gunung Gede gue. Di situ ada sedikit kisah lah, situ lah. Ntar Bang bakal gue ceritain. Siap. Oke, nah kemarin nih sempat ada bencana Bang ya di sini Bang ya? Bencana Lang, sini ada angin puting beliung, ya kan, yang menghancurkan berapa RT lah di sini, muter di sini semua. Ya, jadi kemarin tuh sini semua asbes semua, hancur. Ini saung gue ini juga kemarin sempat somplak, ada tapi somplak ya. Rumah aman Bang ya? Rumah mah aman lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting mah nggak ada korban jiwa Bang ya? Nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, thank you banget untuk kalian yang selalu nonton video ngobrol.com, dan jangan lupa selalu support dan like dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak, pokoknya selalu support ngobrol.com buat kedepannya. Dan langsung aja kita mulai cerita dari Bang Sandi. Langsung nih gue ceritanya ya. Nah gini Lang, pada saat kemarin gue cerita Semeru tuh, ya kan, kalau yang masih ingat lah penonton tuh ya. Nah setelah pulang dari Semeru itu, gue beberapa hari kemudian, gue tuh naik ke Gunung Gede, bawa teman sekelas gue, tapi nggak semuanya lah. Kan pada saat itu satu kelas itu ada 33 anak, tapi ini yang berangkat itu sekitar 20-an, 21 orangan gitu. 34-nya lah ya? Iya kan, yang lain ada yang nggak ikut gitu kan. Gue naik dah tuh. Nah gue nih peserta ini rata-rata tuh belum pada pernah naik gunung. Yang pernah naik gunung ya beberapa doang lah, kehitung jari lah, sekitar ada 4-5 orang doang yang pernah naik gunung gitu loh. Ya udah, kenapa nih bisa disarankan untuk naik gunung ke Gunung Gede, ya kan? Karena mereka tuh tahu Sandi tuh hobinya naik gunung kan gitu kan. Jadi yang si beberapa orang ini yang suka naik gunung ini, ya kan, yang udah pernah naik gunung ini menyarankan gitu loh, San, ajak naik gunung aja katanya gitu kan. Teman-teman kita ini aman apa enggak, gue bilang gitu. Gue maunya lu juga support semua. Maksudnya kalau ada apa-apa gitu lu juga bertanggung jawab juga. Nah akhirnya saya, gue, terus teman-teman itu, mereka tuh izin ke orang tuanya masing-masing gitu. Gue jujur Lang, dulu gue SMA gue IPA gue. IPA gue. Gue pengen masuk IPS nggak boleh sama guru gue. Jadi gue dulu disayang lah sama guru gue gitu. Ada namanya Bu Ida, almarhumah, dia udah meninggal. Guru BP, guru paling ditakutin tuh di sekolahan gue. Dia tuh menyarankan gue tuh masuk IPA. Pokoknya kamu harus masuk IPA, kalau nggak IPA, pokoknya harus masuk IPA, nggak boleh IPS gitu. Ya gue pakai IPA, gue gaulnya jadi sama yang kutu buku gitu. Ya, tapi gue menyelaraskan lah, rasa nyaman. Menyeratakan aja gitu. Singkat cerita, naik lah tuh ke Gunung Gede. Naik. Nah, cuman dulu namanya masih SMA ya, gue persiapan nggak seperti sekarang. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan ini harus bawa ini semua ya gitu kan. Kalau dulu mah enggak. San bawa apa San? Bawa jaket, bawa kaos kaki, bawa ini, itu yang simpel-simpel gitu aja. Udah tuh akhirnya naik, jarang ada yang bawa keril Lang.
naiknya pada bawa tas biasa, tas sekolah. Tas sekolah. Gue yang bawa keril, gue doang. Kan gue juga bawa tenda. Gue bawa tenda satu, ya kan. Nah, ada tenda pramuka tuh yang kapasitasnya sekitar 20 orang. Tenda pramuka. Tapi bawahnya biasa lah, alasnya tanah, ya kan. Taulah tenda pramuka gitu. Nah, gue bawa tenda satu, niatnya itu buat cewek-cewek gitu kan. Tapi ternyata mereka pada maunya gabung. Ya udah. Gue berangkat itu banyak-banyak hal-hal lucu sebenarnya sih. Yang ada yang naik bawa sovel lah. Dulu namanya masih Sari Puspa lang, bukan sovel. Namanya masih Sari Puspa. Bener-bener. Yang naik bawa Sari Puspa lah. San, tenang San. Ada namanya Edi, gue inget banget. San, gue bawa Sari Puspa San, biar kita nggak dinyamukin. Bagus di, keren di, pakai ntar ya gitu kan. Padahal tahun diri di gunung, mana ada nyamuk, kan? Nyamuk kedinginan, gitu. Ada yang bawa sampo. Mau mandi di mana? Dingin ya kan? Kan dingin. Bawa sampo nih ya. Kalau bawa sabun muka oke lah, wajar lah gitu. Kalau gue dulu sabun muka gue itu lang sabun paya tuh, ya kan gue itu aja yang murah meriah gitu. Yang di pisau ya potongnya. Iya, pakai pisau tuh, gue bawa itu. Jadi, nah, gue tuh disuruh minta izin ke beberapa peserta, Rika, Ratna, sama Rika sama Ratna aja dong. Yang lainnya ini perwakilan yang lain gitu. Nah, gue izin ke orang tuanya mereka agar dibolehkan untuk naik gunung gitu. Tapi ini juga gue ingatkan lagi, ini nggak boleh dicontoh ya lang. Jadi pada saat izin itu gue nggak izin naik gunung, gue izinnya ke villa. Oh. Nginep di villa gitu. Pengalian isu. Iya, pengalian isu. Sebenarnya nggak boleh dicontoh ya kan. Tapi ya, mungkin gara-gara ini juga gitu. Nanti ada kejadian itu. Yeah. Dan dibolehkan. Akhirnya dibolehkan, alhamdulillah dibolehkan sama orang tuanya si Rika dan juga si Ratna. Dan orang tuanya menitipkan, dan gue dikasih 70.000 per orang. Dari orang tuanya Rika 70.000, dari ini orang tuanya Ratna 70.000 buat gue kan. 70.000 dulu gede lah. Gede banget bang. Gede ya kan. Plus kasih rokok ya kan, sebungkus-bungkus rokok Samtek lah ya kan. Lu rokok Samtek tuh kayaknya gue udah mewah banget ya kan. Berarti 70.000 itu di tahun 2002? Tahun 2002. Iya, gede itu bang. Itu gede, sedangkan jajan gue dulu aja cuman 2.000 sampai ya paling gede 3.000 lah jajan gue dulu. Terus dikali 70.000 ya gede lah. Kayak gitu. Berangkat naik gunung. Terus ini tidak ada kejadian apa-apa, dan gue biasa bawanya naik gunung itu doa, dan yang mimpin doa yang lain aja lah. Gue cuma mau bawa aja gitu. Walaupun sebenarnya gue di kelas itu semacam kayak jadi panutan sebenarnya. Cuman di situ ketua kelasnya namanya kan Diko teman gue. Ya kan. Nah, Diko itu yang gue suruh mimpin doa dan sebagainya. Ada si Giri, ada si Tono itu, si Witono namanya, si Tono. Mereka itu, gue orangnya maluan, maksudnya nggak yang hal-hal doa-doa gitu nggak mau. Akhirnya naik seperti biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Singkat cerita di kandang badak lah ya, di kandang badak. Di situ hujan, tapi hujan rintiknya, tapi rintiknya sedikit deras gitu loh. Terus, nah gue bikin tenda pramuka plus tenda gue yang gue bawa. Nah, mereka pada masuk semua karena udah mulai gerimis. Jam berapa tuh? Itu nyampe, gue kan berangkat pagi jam 8, nge-trek mulai jam 8, nyampe Kandang Badak sekitar jam setengah 6. Setengah 6. Jam setengah 8, setengah 6. Karena ya banyak istirahatnya lah. Iya. Banyak istirahatnya. Itu seingat gue, sekarang kan kalau mau ke Gunung Gede ada yang jembatan panjang tuh. Kayu ya, jembatan batu tuh. Iya, batu. Dulu tuh sebenarnya jembatannya kayu. Iya, kayu. Ya, kayaknya kayu kan rapuh jadi batu kan. Nah, dulu sebelum ada itu. Jadi masih lewat bawah. Oh, gue dengar sempat ada yang belum ada jembatan dan lewat rawa ya. Lewat rawa. Nah, tapi kalau musim hujan itu tergenang, orang tidak bisa lewat. Akhirnya dibikinlah itu. Kayak gitu. Lebih enak sih sebenarnya sekarang gitu. Nyaman kayak gitu. Cuman ya di bawah jadi kandang ular tuh kayaknya tuh. Iya. Gue jadi kandang ular ya kan. Pasti. Tuh, naik banyak istirahatnya, dan di situ namanya dulu masih ini ya, masih fit ya badannya, umur belasan gitu. Gue gak rasa capek, padahal pada saat itu gue pulang dari Semeru tuh. Tapi ya gue akuin naik Semeru gunung tinggi, tapi karena mungkin pemandangannya bagus ya, jadi kita nggak merasa capek.
naik Gunung Semeru itu. Ya tantangan naik Semeru kan di pasir-pasir aja. Ya. Tapi Gunung Semeru karena pemandangannya cakep, bagus, jadi nggak merasa capek gitu. Naik sampai di kandang badak. Gue bikin tenda, rapi udah semua. Gue bikin parit tuh. Tahu kan yang ngelilingin kotak tuh tenda. Teman-teman pada gini, San lu ngapain San bikin kayak gituan, kata gitu. Ini bikin aliran air, gue bilang gitu. Aliran air. Maksudnya gimana sih? Ya, jadi serunya naik sama pemula ya begitu, kita banyak ngejelasin, ya kan? Kalau naik sama yang udah paham sih, ya dia tahu gue ngapain. Gue jelasin lah, ini jadi kalau hujan turun dari atas, ntar alirannya ke sini nggak ada ke dalam tenda. Oh iya, akhirnya mereka pada bantu-bantu semua tuh bikin parit itu, ya kan, bikin parit. Udah semuanya masak seperti biasa. Nah, kejadian pertama nih, ini kan masak semua. Biasalah masak Indomie juga udah mewah lah, ya kan. Indomie, gue dulu menyarankan teman-teman gue tuh bawa telur tapi masukin ke botol biar nggak pecah, ya kan. Gue menyarankan aja gitu. Masak, makan, abis makan biasa ngobrol-ngobrol gitu kan pada kedinginan. San, lu kok nggak kedinginan sih? Lu biasa aja gitu. Oh dia mah udah biasa naik gunung gini. Bukan, gue abis kerja, abis ngerjain sesuatu kan. Anget, ya kan. Ya ada sesuatu juga yang bisa bikin gue anget lah, ya kan. Kayak gitu. Udah tuh. Udah pengen tidur sekitar jam 8:30, 9:30, 10. Temen gue yang namanya Evi, pas malam-malam sekitar udah mau tidur lah. Udah nih gue baru mau tidur nih. Jadi gue tidur di tenda yang gede itu lang. Tapi gue tidur di kaki. Biarin lah gue nggak di tengah gitu, gue tidur di kaki gitu. Yang penting asal merem aja lah teman. Si Evi tuh, gue mau ngerokok ke depan. Gue mau ngerokok ke depan. Si Evi bilang, San, kenapa Pi? Bilang gitu. Sandi bisa masuk dulu gak sebentar katanya. Gue masuk lah. Ada apaan? San, sebenarnya ini bukan jadwal Evi datang bulan katanya. Terus kenapa? Tapi Evi sekarang datang bulan katanya. Terus lu bawa pembalut gak? Enggak. Nah yang seperti tadi gue ceritain awal, gue nggak, persiapan tuh nggak gue catet-catetin nih bawa ini enggak gitu. Harusnya sih sebenarnya walaupun dapat nggak dapat lo harus bawa gitu. Dan gue juga harusnya sebenarnya sih bawa ya buat mereka lah gitu. Dia datang bulan nih lang. Terus gimana San solusinya San? Gitu. Ini lagi baru-baru dapat nih. Iya. Biasanya cewek kalau baru-baru dapetnya deres banget ya. Ya gitu San. Nah, lo tau gak anduk yang kalau suka di tukang cukur tuh yang ada huruf Cinanya tuh. Nah, kalau pakai anduk bisa kan? Bilang gitu. Kok pakai anduk? Zaman Sangsakerta, zaman Nabi juga pakai. Emang belum ada pembalut, pasti pakai itu dong. Zaman-zaman yang dulu lah sebelum zaman era modern. Oh iya sih bisa, jadi lu lipat-lipat aja. Gua kasih solusi itu. Gitu. Ntar anduknya setelah udah pakai jangan lu buang, anduknya lu buangnya di rumah aja. Oh iya San. Nah, ada peserta yang namanya Aci. Cewek agak gemuk. Ya kan? Nah, pas pagi-pagi dia ngeluh, San, kayaknya gue nggak mau nerus dah katanya. Gue mau cabut aja, mau pulang aja katanya. Emang kenapa Ci? Capek banget kata gitu si Aci nih. Nah kebetulan di peserta itu, ya kan ada salah peserta yang orangnya sotoy gitu loh. Sebenarnya peserta lain nggak suka sama dia, bilangnya cuma nama gue. Ini San dia orang ribet nih gini nih si cowok nih ada cowok. Ya udahlah nggak yang namanya dia udah ikut ya gimana? Nah gitu. Nah karena si Aci sakit, udah nggak mau nerus. Si orang yang soto itu gue suruh turun nemenin si Aci kan jadi bebas. Jadi yang sotonya itu udah nggak ada kan gitu. Nah bener tuh Rap, kan gue dipanggil Rap, bener tuh Rap, dia suruh turun tuh ya gini nih. Pada merdeka lah semuanya kan dia turun tuh ya kan berdua. Kata si yang soto gini, ntar gue kalau andaikan gue masih kuat naik lagi, gue naik lagi deh gitu. Ya silakan, Cibodas Kandang Badak emang deket ya kan jauh. Naik terus besok paginya muncak ya kan. Gue muncak nggak ngincer sunrise gue nggak ngincer loh. Gue muncak gue jam berapa, jam 9-an. Yang penting mereka dapat puncak. Mereka tuh belum paham arti kalau yang kita tuh mereka harus dapat sunrise gitu, dapat matahari terbit gitu. Enggak, yang penting mereka nyampe puncak gitu. Baru awal emang sih harusnya gue ngasih tahu.
Cuman kalau andaikan gue kasih tahu terus mereka ngincer pada muncak pas subuh-subuh, gue capek juga lah. Karena gue tidurnya kan nggak posisi gue nggak ini, gitu kan. Terus akhirnya muncak lah. Mereka kan jalan lama ya. Gue sih udah ngasih tahu. Setelah tanjakan setan, ada tanjakan setan. Setelah tanjakan setan, betul. Ini jalannya satu jalur aja nih gitu. Toh juga pasti menujunya puncak semua. Oh gitu San? Iya. Biasalah ngilang dikit-dikit gitu. San, iya nih gue di atas ada. Total ketemu, ntar gue naik lagi. San, iya gue di atas gitu. Ntar kan udah ada batas vegetasi tuh. Gue meluncur lang terus. Sampai puncak gue meluncur. Sandi mana Sandi? Mungkin dicariin kali ya. Iya kan? Nah si teman gue tuh yang namanya Diko ngeliat gue karena jaket gue, oh Sandi udah di atas puncak gitu kan. Kan Gunung Gede tuh begitu ya. Iya. Nyampe atas puncak gue ketemu orang yang wisuda, dia pakai baju toga ya kan, pakai baju toga. Terus mereka pada belah semangka, gue dibagi semangka. Emang aus banget kan, minuman pada di bawah semua. Ini gue ngerokok sebatang 2 batang, mereka pada sampai semua. Mereka terkesima lah dengan situasinya semuanya. Ya Allah, ada ya seperti ini awan di bawah kita, ada gitu. Ya iya ada, berarti kita di ketinggian, bilang gitu kan. Ini belum ada terjadi apa-apa lang, terjadinya itu dia tuh yang dapat itu. Dia tuh. Ada teman gue satu yang namanya Genta. Dia ini omongannya kotor. Sompral dah. Gue sih sebenarnya sebelumnya udah bilang, Gen, kalau di bawah ngomong kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau andaikan lu di gunung jangan main-main gitu. Lo harus ini soalnya ada di sana juga banyak penunggunya gitu. Pak sama aja lah gini. Ya, begitulah orang modelnya seperti itu. Begitu. Ya cuman harus jagalah. Jangan ini. Tetap aja nggak jauh dari kata tol, jing, ya itu nggak jauh dari kata itu gitu. Emang sih sejauh itu pada saat itu nggak ada masalah apa-apa lang. Dan gue juga berdoa mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Turun gunung, kandang badak lagi, makan, ya kan? Turun lah. Turun nih. Emang jadi ini cerita awal tidak ada apa-apa, nggak ada. Pas turun, canda-canda, main ceng-cengan gitu. Memang ini anak IPA, tapi ceng-cengan juga ada juga gitu. Dan gue juga sebenarnya gue juga nggak tahu tuh si Genta kenapa bisa masuk IPA gitu. Padahal bocahnya sompral begitu gitu kan. Ternyata dia tuh pindahan dari negeri. Pas kelas 3 pindah sekolah gue. Nah dia tuh memang orangnya pinter tapi bandel. Maksudnya ya bandel menceng-cengan doang sih gitu. Padahal orangnya pinter gitu. Masuklah kelas gue tuh masuk. Dia menceng-cengan ya kan. Ada sih satu namanya lupa gue tuh nama satu orang tuh. Karena udah lama banget ya. Dicengin lo sama dia tuh. Lu mah sebenarnya orang ngasih goa kali ya. Tinggal lu di goa gitu. Dicengin. Ntar nggak jauh dari totah gitu dulu. Gitu. Turun gunung seperti tidak ada masalah apa-apa. Nah, nggak tahu kenapa gue kayak mau duluan aja gitu. Aku duluan, ntar gue tunggu di pos itu, gue tunggu pos mana gitu. Nah, lu tahu ini kan batu kukus ya? Iya. Ya, batu kukus itu. Gue turun di situ, gue tinggal lah. Tapi gue tetap terjaga lah, ada lah mereka di belakang gue gitu. Nggak tahu kenapa. Tentunya tuh, gue nggak nyadar bahwa si Genta itu sebenarnya nggak ada gitu. Nah kalau anak-anak ngeliat katanya terakhir di batu kukus katanya. Ada kok di belakang. Oh ya udah kalau ada mah nggak apa-apa. Nah kalau yang kamar mandi di sana itu setelah batu kukus apa sebelumnya? Setelah. Oh, iya. Udah bawa tuh. Kita duduk nih, nungguin si Genta. Lagi duduk, mana si Genta nggak datang nih? Ngobrol. Sampai gue tuh nyanyi lagu Iwan Fals itu. Habis berbatang-batang, Genta belum datang. Gitu nyanyi aja kan di situ tuh. Yang itu namanya pos apa itu? Yang ada Rawadenok ya. Rawadenok gue nongkrong di situ. Nah, si teman gue yang namanya si Rika tuh,
Dia jalan tuh lang ke arah kamar mandi yang kusam itu. Iya. Tapi jalannya kayak jalan mata kosong lah. Cuman kan dia mata kosong ya. Jalan ya gitu. Untung gue ngeliat. Yang lain sih pada ngeliat tapi mungkin ya biasa lah gitu. Tapi gue nih gelagatnya aneh gitu kan. Kok si Rika. Kenapa emang Rap, biarin aja. Rika ambil bilang gitu. Jalan ya dia. Kita kan kalau jalan begini. Dia jalan galang, dia gini diem. Ninja nggak goyang. Gitu. Ayo Rap tuh bantuin Rap gitu. Udah tuh gue gini. Sama si Diko diginin. Teka. Ngeliat ke belakang. Nangis langsung lah. Si Rika langsung nangis. Wah gitu. Langsung istighfar dia, astagfirullahaladzim. Lu kenapa Kak? Nggak jawab. Nangis. Yaudah. Kita tidak terpikir Genta yang dia belum datang. Ayo turun. Turun lang ke bawah. Ayo. Sepanjang perjalanan si Rika ini nangis aja walaupun air matanya nggak ada. Jadi rintihan aja. Nangis dan cerita nggak mau. Gue bilang udah lama tanyain. Mungkin kalau sekarang belum mau cerita. Nanti tunggu tenang dulu. Ntar di bawah kita ngeteh dulu. Gitu. Di bawah. Itu di warung. Kalau sekarang ada warung Mang Idi lo kalau tahu tuh. Ya dulu Mang Idi masih sepi tuh. Situ masukin Rika. Enggak ditanya-tanya udah Rika. Enggak sadar Genta belum datang. Genta kemana Genta absen belum datang. Dak-dikduk dan nih, ya kan. Sebenarnya sih pengen lapor lang sebenarnya. Cuman gue merasa kalau turun naik gunung gede pasti kaki lu pegel deh. Iya. Pegelnya pegel banget. Pegel banget. Tapi ini kan yang tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Gitu. Jadi deh, tapi gue nggak ngelapor lang. Harusnya lapor. Ini buat edukasi sama kawan-kawan. Harusnya lapor. Gue merasa ya anak masih umur segitu takut lah. Besok gue naik lagi. Dulu nggak seketat sekarang. Kalau sekarang kan harus maksu gini. Kalau dulu naik aja, bilangnya kayak air terjun gitu. Gue nyari lagi lah kan. Sebelum naik, gue nelfon teman gue dulu tuh, teman gue yang Kirul yang naik Semeru. Lu bantuin gue Rul. Teman gue ada yang ini, lu gini. Gue sekarang masih capek. Lu udah nyuruh gue lagi ke sono. Gitu. Ya kan? Gue sekarang masih capek. Lu udah nyuruh gue. Ya bis gimana lu kalau gue harus ada partner nih yang ilmunya setara lah maksud gue. Nah, ngerokok dulu lah nih. Biar Santai bang. Iya. Nah, apa namanya? Singkat cerita teman gue yang Kirul nggak mau lah. Ferry apa lagi? Ferry tuh orangnya cuek banget gitu. Tapi yang Kirul lebih peduli orangnya. Kalau Ferry orangnya cuek banget. Nggak mau. Ya udahlah, gue sendiri lah ke atas. Sama Diko. Di situ paling dekat gue sama Diko di rombongan itu. Paling dekat banget sama Diko. Teman gue bercanda. Toh teman gue kalau di tongkrong bercanda lah gitu. Kok besok kita naik kayak gini. Ini soalnya mau nyangkut nyawa nih kok. Ya udah besok Rap gitu. Kita tidur dulu. Gue nggak tidur lah, nggak bisa tidur lah. Berharap Genta datang malam-malam. Gitu. Toh dia tahu ngumpulnya di situ. Gak datang juga. Besok pagi gue naik lagi. Makanya kalau ada film apa itu Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir itu kan gitu kan udah Sampai base camp. dia naik lagi padahal nggak boleh. Ya kan? Gue naik lagi. Gue tanya terakhir ngeliat Genta di mana? Terakhir di Watu Kukus katanya. Watu Kukus ya? Batu Kukus. Ya kalau Watu bahasa Jawa ya. Iya. Batu Kukus. Nah gue konsen di situ. Ya walaupun gue agak naik ke atas dikit, kan kalau nggak salah di atas Watu Kukus itu air panas ya. Iya. Air panas. Nah sebelum masuk air panas ada pos tuh yang dataran. Ada pos yang kumuh. Iya. Gue di situ, gue takutnya dia di situ. Gue panggil Genta. Biasa kalau orang hilang kan panggil. Sampai tuh yang dia dulu naik gunung juga nggak begitu ramai kayak sekarang. Tapi ada yang kenapa Mas? Gitu. Enggak, saya nyari teman saya tadi di sini gini. Hilang gitu. Enggak. Yang ngerinya geger gitu. Enggak, dia ada tuh di atas itu. Oh ya, duluan Mas ya. Kak, Genta. Terus nelusurin terus. Gue, Diko, lagi ya? Giri, Tono, atau nyari tuh. Yang pernah naik gunung aja.
Nah fokus nih di batu kukus nih gue fokus. Gitu. Lama gue di situ sampai gue ngerokok lagi, sampai gue apa gitu. Terus ntar gue balik lagi. Menjelang siangan lah, nggak siang, udah pengen sore malah. Rap, gue dengar tuh suara itu. Rap, ada suara tuh. Rap. Ini waktu kukus, kalau nggak salah ada aliran air juga ya. Nih, belah kanan. Tuh Genta lagi diikat sama akar pohon. Penuh dengan kayak merek kayak kerokan gitu. Tapi gue nganggapnya pertama kayak kerokan gitu. Padahal sebenarnya itu ternyata bekas cambukan. Bekas cambukan. Gue nganggap kayak kerokan. Dan bajunya tuh udah robek-robek. Udah robek-robek. Iya kan? Tasnya nggak tahu di mana. Gue nggak tahu. Yang penting gue udah ketemu. Cuman karena dulu gue nggak banyak pikiran ya. Gue ketemu dia tuh bukannya, ya Allah, lu kenapa nggak gitu. Gue tuh yang, ya lu ngapain di sini lu Gen gitu. Nggak tahu, kayak nggak ada masalah. Lu ngapain lu Gen sini Gen? Apa? Diceritain lah sekilas. Tapi nggak diceritain semuanya. Kacau Rap. Udah turun. Gue bawa turun lah. Lemes deh. Tapi masih bisa diri lah. Gue kasih minum, kasih apa. Gue kasih minum, gue kasih ya, cemilan gitu. Gue turun masih bisa, tapi jalannya sempoyongan karena lemes. Karena gue takut penjaga curiga, Genta gue kasih jaket gue. Jadi seakan-akan kayak biasa ya kan, kayak sehat aja gitu. Anak-anak masih ada Rap, masih ada di bawah. Tapi gue sih bilang kalau andaikan mau pulang aja, gue bilang gitu kan. Oh ya udah deh. Ke warung makan nasi goreng, dia tuh makan nasi goreng. Wah Genta ya. Anak-anak juga nggak tahu apa. Cuman kalau yang si Rika masih bengong, masih nangis aja. Masih diem aja gitu. Udah nggak nangis sih, cuman matanya bengong, matanya kubil. Kayak gitu. Nah gue pulang, ya biasa gue naik angkot ke bawah. Nah bawah itu ada jurusan Bandung Tangerang tuh, Bandung Poris tuh. Nih gue naik itu. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Dan gue bukan menganggap, emang hal pada saat itu gue kayak nggak ada apa-apa sih. Selang 1 minggu, udah ini tuh liburan masih liburan sekolah kan. Gue ke rumah si Genta, gue ngajak Diko yang temen gue itu. Kok kita ke rumah si Genta ya, gue penasaran kenapa sih dia kemarin. Ayo kita ke rumahnya. Gue tanya tuh, Gen, udah nyampe rumahnya lagi. Lu kemarin kenapa? Kok lu bisa gue temuin kayak begitu? Gitu. Gini, Rap, parah dah. Udah dah, gue nggak lagi dah. Kenapa? Gue turun dari Batu Kukus, gue masih bareng anak-anak tuh. Nah, pas di Batu Kukusnya ada 2 kayak prajurit 2 prajurit. Lu tau kayak seketika yang ini silang bawa tombak, bawa tameng. Itu diceritainnya kayak gitu sama dia. Wah, yang bener lu apa ya, Gen? Iya, itu kayak begitu katanya. Dan gue dipegang tuh, telep sama dia. Gue teriak tuh, gue manggil, gue semua bukan manggil gue, manggilin. Itu dia persoalannya. Dia bisa ngelihat, no nggak bisa ngelihat, nggak kedengeran juga dia teriak-teriak gitu. Dibawalah ke tempat lokasi itu, katanya dibawa masuk ke perkampungan. Ini cerita dari dia. Gue dibawa masuk perkampungan Rap, katanya. Nah terus gue diikat di situ. Bener Rap, maafin gue Rap, maafin. Lu udah bilangin gue. Ternyata memang bener, soalnya gue nggak percaya yang namanya kayak gitu-gituan. Dan nasihat lu itu benar ternyata, kayak gitu. Emang apaan? Gue selalu dibilangin di situ, kamu tuh ngomong sembarangan. Emang kamu tahu ini di mana? Ini kata-kata, emang kamu tahu ini di mana? Kamu tuh harus jaga adab kamu. Sambil disabetin gue Rap, katanya. Pakai pecutan warnanya hitam, dia bilang. Lah, yang bener lu Gen.
ngeri amat kejadian. Gue kayak nganggap lu biasa-biasa aja gitu kejadiannya, Rap. Gue disabutin terus, gue udah minta maaf, maafin saya, nggak mau ulang lagi. Terus saya gue disabutin, makanya kan banyak tuh compang-camping gue, apa bekas merah-merah gue katanya. Nah pas gue nyebut kata ya udah saya nggak akan naik ke sini lagi, baru berhenti, Rap, cambukan itu katanya. Cambukan itu berhenti. Berhenti juga. Ya udah kamu gini. Enggak, dia nggak ngomong gitu, Rap. Abis ini udah gua ngomong seperti itu, ya udah saya nggak akan kesini lagi nih, maafin saya gini. Berhenti. Langsung balik kanan aja tuh, langsung pergi lagi. Gue merem lah, gue capek. Nggak lama ada suara lu manggil, Gen. Gue nyebut lah, Rap. Mumpung gue belum pules tidur, lu denger apa, gue denger lu manggil gue. Ya gue saut lah. Padahal kalau misalkan di dunia nyatanya, iya. Di dunia nyatanya udah semalaman. Tapi dia merasakan malam pada waktu itu, Bang? Enggak, dia tuh merasakan sebentar di situ. Diambil, dibawa perkampungan, diikat, ditanya-tanya. Setelah dia ngomong, ya udah saya nggak akan naik gunung sini lagi, maafin saya. Balik kanan langsung, nggak ada kata-kata, langsung balik kanan. Dia nggak sempat ngeliat lagi, gini ngeliatin, udah dia langsung capek, udah merem. Nggak lama ada suara lu katanya. Gue langsung nyaut lah, daripada gue keburu pules di situ kan, gue nyaut. Rap, lu nemuin gue di situ. Nah cuman pas gue melek mata gini, cek, hutan lagi, Rap. Perkampungannya udah nggak ada. Memang kalau pada saat itu yang serem dibilang sama teman-teman kawan-kawan, emang di Batuku serem gitu. Tapi kalau menurut gue seluruh lokasi gunung sih serem sebenarnya. Tergantung kita nyikapinnya aja. Kalau kita nganggapnya serem ya serem, cuman kalau kita nganggapnya indah ya indah gitu. Intinya jaga adab aja di situ lah. Ngomong baik-baik aja udah. Kita mau berkunjung, simpel. Kalau sekarang foto udahlah, nggak usah macem-macem lagi. Jadi gitu kan. Nah di situ dia mendeklarasikan bahwa gue udah nggak mau naik gunung lagi, Rap. Si Genta itu udah. Nah, kalau si Rika karena dia cewek ya, gue nggak ke rumahnya. Gue ketemu lagi di sekolahan. Gue tanya lah Rika, gue mau nanya, lu kenapa Kak pada saat itu? Lu tiba-tiba tuh lu jalan, untung lu gue tepak. Diko gue suruh tepak malah takut. Katanya biasa aja, lu cuma mau ke kamar mandi, orang kamar mandinya udah kumuh kan. Lu ada apaan kayak yang lu rasain? Sekarang kan lu udah normal kan? Itu ada bangunan rumah kayu, macam kayak rumah jomblo gitu. Ada rumah kayu, ada ibu-ibu manggil dia, suruh mampir. Sini mampir, minum, makan katanya. Sini dulu. Jadi, rumah bagus banget di atas gunung ada kayak gini. Tapi gue nggak sadar bahwa di gunung mana ada rumah gitu kan. Gue nggak sadar itu. Gue disuruh datang, gue jalan aja terus tuh. Pas lu nepak gue, San, Rika, lu mau kemana? Gue nengok gini, gue kan nangis tuh. Ternyata pas lu tepak gue, itu yang rumah itu langsung hilang. Jadilah kamar mandi itu. Jadi nangis gara-gara ngeliat tuh kamar mandi serem itu. Awaden lo berubah, langsung nangis gue. Kenapa gue nangis? Untungnya gue ditepak sama elu, San. Kalau gue nggak ditepak, gue bisa ke dalam rumah itu. Dan gue nggak tahu dah sekarang gimana. Itu ceritanya kayak gitu. Sampai rumah nih, nongkrong bareng lagi. Gue cerita sama Kirul, kayaknya kita naik gunung banyak banget kejadian, Rap. Kemarin di Semeru, terus elu di Gunung Gede. Tadinya awalnya sebenarnya Kirul tuh naik Gunung Gede pengen ngikut dia, maksudnya backup gue lah gitu, temenin gue karena kan gue bawa banyak. Gue juga nekat juga ya, namanya jiwa muda kali dulu ya, bawa banyak itu cuek aja gitu. Padahal kan anak baru gitu semua harusnya minimal 5 orang lah yang harus sudah paham gitu. Ya sebenarnya kalau gue bukannya sombong ya, gue kalau untuk sama Kirul dong berdua gue insya Allah, karena kan dia sohib karib gitu kan, sahabat karib. Dok, sama alhamdulillahnya gue emang dari dulu diajarin sama nenek gue tuh, lu kalau naik gunung assalamualaikum dulu, masuk pintunya tuh. Terus seingat kalau lu ingat dan harus dipastikan ingat
setiap langkah lu tuh harus zikir gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itulah bertasbih itu. Lu harus itu. Jadi gue kebanyakan sebenarnya subhanallah, 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 subhanallah gitu gue. Jadi ya gue berkeyakinan bahwa rombongan ini diselamatkan karena mungkin masih ada zikir lah. Mungkin kayak gitu. Jadi itu lah kejadian gue itu kayak gitu. Gue jadi sekarang kan gue sering sedikit banyaknya sering bawa tamu ya. Kadang itu yang gue perhatikan gitu. Gue takutnya tiba-tiba tamu gue jalan begitu lagi, jalan kemana yang kakinya nggak goyang. Makanya gue perhatiin terus gitu, terutama cewek. Kalau cowok ya itu mulut nih, jaga. Makanya untuk pesannya ya kayak gitu, jaga ini mulut. Terus untuk yang perempuan, lu mau bukan waktu dapat, mau itu waktu dapat, lu harus bawa pembalut. Perkara itu kagak dipakai atau dipakai, lu harus bawa itu. Pertama kejadian ini si Epi itu dapat walaupun belum waktunya. Rika mau ke rumah yang dipanggil, mungkin yang paling parah Genta hilang. Tapi gue nggak bilang. Harusnya bilang. Tapi karena dulu takut kan, ya gue nekat, gue jalan lagi aja. Ya misalkan ada, lu penjaga juga nggak seketat sekarang, naik aja gitu. Paling mau kemana, mau ke air terjun gitu loh. Tapi waktu itu nggak ada sih, sepi, soalnya kan masih pagi. Gitu cerita gue yang setelah pulang dari Gunung Gede itu. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Bang Sandi nih seputar pendakian dia di Gunung Gede. 2002 Bang ya? 2002 itu kejadian. 2002 sama teman sekolah waktu itu Bang ya? Teman sekolah. Gini Bang, gue pengen nanya nih Bang nih. Ini seru juga sih. Sebenarnya gue sempat mengalami hal yang sama Bang, soal dimensi waktu ya. Kayak ya bener sih kalau misalkan kita di sana sebentar, padahal aslinya kita udah besok gitu kan. Pada waktu itu si siapa Genta Bang? Genta itu pas ada di perkampungan itu dia ngeliat ada warga gitu gak sih Bang? Ada warga rame. Dia itu dia, makanya yang tadi gue bilang kan, ya seperti perkampungan desa-desa gitu lah, yang pakai ibu-ibunya masih pakai kemben, yang bapak-bapaknya itu nggak pakai baju, pakai celana yang pendek hitam segini, pakai iket. Itu kan di Jawa Barat deh, pakai iket biasa yang kayak orang-orang Sunda, kayak orang-orang suku Kanekes gitu, yang orang Sunda, kayak gitu seperti kampung biasa. Dan itu kayak masuk perkampungan berarti tanah lapang gitu lah ya, ada rumah-rumah yang ada yang dagang dan masih kayak gitu lah. Cuman dia di interogasi itu di gapura masuk dia bilang pas masuk gue ada kayak macam pintu itu, gue di situ di pojokan sini kata dia. Dia bilang kayak gitu. Sebenarnya sama kayak kejadian terakhir nih Bang, lu baca soal anak yang hilang di Gunung Guntur. Itu gue cuman ngelihat itu doang artikelnya. Cuman gue belum baca Nah, semua. dia itu sama Bang, tidak mengalami malam selama 5 hari. Nah, kalau gue bilang ceritanya nih sebenarnya kejadiannya sama sebenarnya. Cuman bedanya perkara waktunya dia lebih lama gitu. Iya. Cuman lu percaya gak sih Bang kayak gitu Bang? Kayak misalkan soal dimensi waktu. Gue merinding. Dimensi waktu gue percaya, dan itu gue percaya banget lah sama itu. Itu hal yang paling gue takutin dalam pendakian. Paling gue takutin. Satu, gue nggak bisa ngeliat lo, tapi lo bisa. Gue bisa ngeliat lo, tapi lo nggak bisa ngeliat gue. Itu satu. Kedua, gue dibawa ke dimensi itu. Itu gue paling takut. Kalau misalkan hilangnya cuma sehari, nggak usah. Kalau berbulan-bulan, gue di sana cuma baru sehari. Tentu gue diulang di alam nyatanya gue udah berapa bulan itu. Itu yang gue takutin kayak gitu. Yang gue takutin itulah. Pada saat itu Genta itu cerita nggak sih Bang sama lu? Misalkan dia ya dihukum itu selama dan diajak ngobrol itu berapa lama sih? Yang dia rasakan? Yang dirasakan. Genta itu cerita sama gue nggak lama ditanya-tanya. Ya kan, cuman ditanyain bahwa lu di sini harus, kamu tuh di sini harus jaga adab, jaga omongan kamu, dinasihatin seperti itu. Dan cambukan tidak pernah berhenti cambukan. Ya kan, disabetin. Dia udah minta maaf, tapi cambuk masih terus berjalan. Tapi pada saat dia bilang, saya nggak akan naik gunung sini lagi, maafin saya, baru cambuknya berhenti, tapi langsung balik kanan tuh. Nggak ada yang, ya udah, gini, hati-hati kamu yang ini. Nggak ada kayak gitu. Langsung balik kanannya, tuh, jalan aja. Jadi capek dong, abis dicambukin.
dengan rasa ketakutan capek dia nunduk kayak gini. Dia meremin mata. Pas lagi meremin mata dengar suara gue. Gen, rap. Pas melek tek, udah batu kokos lagi. Berarti pas kalian rombongan nih bang, rombongan turun gunung, kan kebetulan lu duluan tuh, dan teman-teman lu di belakang. Pas si Genta ini dipegang begini sama dua sosok itu, seketika teman lu ya udah gitu. Iya, nggak ngeliat dia gitu kan. Berarti secara langsung pada waktu itu juga dia masuk ke tempat lain. Dia manggil, di we, sal, manggil dia. Tapi nggak ada yang denger. Itu dia kalau udah dibawa masuk gitu, ngeri gue. Tapi sosok itu kayak orang biasa nggak sih bang sebenarnya? Pas dia cerita. Dia bilang sosok orang biasa, terus mungkin baju seragamnya kali itu kayak silang gitu. Seragam prajurit lah ya. Bawa tameng, bawa tombak. Seragam prajurit. Cuman kalau pakai sendalnya dia nggak jelasin nih. Cuman kalau menurut gue ya kayak di film-film kolosal itu. Iya, kolosal bener. Kayak gitu. Makanya film kolosal itu sebenarnya bener itu kejadiannya dulu kayak begitu ceritanya. Gitu. Tapi karena ini di Jawa Barat mungkin itu kerajaan-kerajaan Sunda. Kalau soal si Rika itu sebelumnya ada pertanda apa bang? Kan kayak misalnya Genta kan emang karena sompral. Kalau si Rika itu emang seketika dia cuma ngelihat itu aja, mungkin karena bengong kali ya? Bengong. Cuman Rika kan izinnya kagak ke gunung. Karena ibunya ya? Iya, jadi ada beberapa teman yang harus, San lu izinin dong ke mak gue biar gue diizinin gitu. Tapi jangan izin naik gunung gak bakal dikasih. Gitu. Gue izinnya itu ke villa. Nginep 3 hari. Dan ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Berarti buat pelajaran juga bang. Pelajaran, cuman ya dulu gitu kalau nggak bandel nggak jalan gitu. Cuman yang jangan ditiru lah. Kalau zaman sekarang harus izin, itu makanya kan harus izin. Kalau nggak izin jadi begitu, jadi kayak si Rika. Dan gue bersyukur nih lah, alhamdulillah. Genta nggak trauma, Rika nggak trauma. Nggak trauma yang bengong mulu gitu, nggak. Masih normal sampai sekarang, cuman mereka udah nggak mau naik gunung lagi. Kapok ya bang? Kapok, nggak mau naik gunung lagi. Ya gunung itu kan bisa dinilai, bisa diartikan naik gunung itu indah. Kalau lo mengartikannya indah dan jaga kata-kata dan sebagainya. Cuman ada juga gunung yang diartikannya serem. Ya, karena lo mengartikannya serem gitu. Tergantung aja lo menyikapinya kayak gimana gitu. Semua tergantung mindset awal bang ya? Mindset tadi, kayak gitu. Oke bang, buat di video ini apa sih bang yang bisa lu kasih ke penonton bang? Ada ilmu yang apa yang bisa lu kasih? Atau mungkin kesan-pesan lu selama pendakian gitu? Ilmu, pesan lah ya, pesan-pesan untuk para pendaki era milenial ya sekarang ya. Pendakian sekarang mudah, ada Google, ada YouTube, ya kan? Ada TikTok, bisa nyari informasi di situ. Lu klik pendakian Gunung Selamat, banyak di situ, ada estimasi waktu dan sebagainya, enak. Nah, karena sekarang sudah enak, manfaatinlah media itu, ya kan? Tapi satu, jangan so tahu maksud gue. Terus saran gue, kalau lu misalkan masih pemula atau naik gunung baru sekali 2 kali lah gitu, lu harus bawa orang yang sudah pernah naik gunung, terutama naik gunung tersebut, karena ya bisa berbagi pengalaman juga gitu. Jadi saran gue untuk sekarang jangan sotoy lah gitu, jangan sotoy so tahu, karena takutnya bakal kalau udah kejadian kayak gitu ya kan, karena itu tadi ada kejadian yang di Gunung Guntur dan sebagainya gitu. Ya gue bukan menganggap yang di Gunung Guntur itu sotoy ya, enggak ya, cuman takutnya kejadian seperti itu. Nah, jaga omongan, karena gunung itu terlihat indah, tapi kalau mata batin kita dibuka, sebenarnya gunung itu punya banyak cerita. Di situ yang menempati gunung itu bukan kita doang, manusia, tapi ada yang lain. Karena jin itu alamnya sama kita. Di sini juga ada jin, sama juga. Jin itu juga yang muslim di sholat juga, sama juga. Tapi ada juga yang begajulan juga tuh jin kan. Jadi kalau kita salah-salah kata, habislah kita dikerjain. Sekarang lo lewat gang aja lah, lagi ada yang nongkrong lo nggak misi, sama aja kayak di gunung kayak gitu juga. Jadi ini terutama nih lidah, parah bang. Kalau di dunia di alam seperti itu lidah dijaga. Kalau di dunia nyata kan jempol yang harus dijaga, jangan sampai
ngetik-ngetik aneh lah. Zaman sekarang kayak gitu, berhati-hati. Sebenarnya banyak apa ya yang gue denger ya dari orang-orang di sekitar gue ya. Gue mendengar mereka menganggap dan memindsetkan kalau Gunung Gede itu sebenarnya gampang karena buat pemula tuh cocok. Cuman jangan apa ya? Jangan dilihat gampang ya bang. Cuman kan kita juga harus mempelajari gunungnya terus juga kan bang ya. Maksud gue ya gampang juga jangan terlalu diremehin juga gitu kan. Ya semua gunung itu menurut gue punya kesan sendiri lah dan susah juga, nggak semua orang bisa lah ke gunung tersebut gitu bang ya. Sebenarnya nggak boleh anggap remeh juga sih bang ya. Iya, jadi kenapa Gunung Gede itu dibilang buat apa? Pemula ya? Mungkin ya. Karena kehidupan di Indonesia ini kan paling banyak kegiatannya di Jabodetabek. Satu pusat kota, ya kan? Nah, gunung terdekat di daerah pusat kota itu Gunung Gede. Satu, ada wisatanya, kedua ada pendakiannya. Memang Gunung Salak juga deket. Ya kan Gunung Salak juga. Tapi Gunung Salak, kalau Gunung Gede itu kan banyak menampilkan keindahan, ada air panasnya, ada ininya gitu. Gunung Salak juga bagus, indah. Cuman kan ada yang penilaian bahwa Gunung Salak tuh becek dan sebagainya kayak gitu. Dan menurut gue dari gunung-gunung lain dan ke Gunung Gede itu kalau turun sakit lang kaki loh, pegel. Tapi kalau gunung-gunung lain mungkin pegelnya nggak sepegel Gunung Gede gitu. Gue tidak pernah nganggap remeh Gunung Gede, tapi itu kan waktu dulu kan karena masih umur segitu ya. Dan habis pulang naik Gunung Semeru lagi, ya kan. Tapi naik Gunung Semeru sama naik Gunung naik Gunung Gede itu pegelnya turunan naik Gunung Gede karena kan treknya begitu. Kalau Gunung Semeru bukannya gue nggak capek meremehkan Gunung Semeru, enggak. Gunung Semeru tuh indahnya banget ya bang ya. Banget, jadi gue capeknya nggak kelihatan gitu. Benar. Yang mindset yang belum terpecahkan itu kalau gue di Gunung Gede bang ya, apalagi kalau turun bang. Dari pos 2 ke pos 1 dekat, tapi pos 1 ke base camp itu nggak kelar bang. Kalau turun itu gue selalu kayak gitu, nggak tahu kenapa itu. Iya, kayak Cibodas. Mungkin karena capek kali ya. Iya, kayak Cibodas. Jadi kalau dari atas memang kan kita baru ayo bismillahirrahmanirrahim kita turun. Cuman kalau udah pos 1 di sini lu sudah anggapannya warung. Benar. Jadi di sini adalah yang dibicarakan sama lu warung minum, makan, ngerokok gitu. Jadi lu ngarepinnya itu. Padahal sebenarnya ada juga menuju pos pendaftaran, ada pos bayangan juga kan? Iya. Ada juga. Ada. Harusnya dibayanginnya pos bayangan nih. Makanya dibilang pos bayangan. Harus bayangin itu. Jangan bayangin warung, kalau bayangin warung masih jauh. Jangan kan di pos pendaftaran sampai ke warung aja itu jauh, karena kan kaki masih pegel. Bawa keril gitu. Ya karena yang berpikiran lebih kecape dan pengen cepet nyampe bang ya. Iya, kayak Gunung Semeru ya. Gue menganggap dari pos 2 ke bawah itu jauh. Tapi dari Ranukumbolo ke pos 2 kagak jauh. Biasa aja, cuma kalau dari pos 2 ke bawah, Masya Allah jauh banget. Karena nganggap gue di bawah Baso Malang gitu. Gue nganggap di bawah aja gitu. Jauh bawahnya. Padahal sebenarnya sih dekat gitu. Kayak gitu sih. Sugesti sih. Ya sugesti, balik lagi sugesti lah. Emang kadang ketika capek itu pikiran kadang nggak terjaga bang ya. Nggak terjaga. Apapun bisa dilakuin pas capek lah. Nah, oke teman-teman, itu dia video dan cerita singkat dari Bang Sandi nih. Ya semoga bisa diambil ilmunya. Ya jaga adab. Amin, jaga adab. Jaga adab tuh penting men. Nggak harus di gunung bang ya. Harus di gunung semua. Mau di rumah orang, mau di mana, jaga adab. Percuma lah pintar kalau nggak punya adab gitu bang. Iya. Makanya kan harus belajar adab dulu baru belajar ilmu. Adab di atas segalanya bang. Karena banyak zaman sekarang orang berilmu tapi tidak punya adab. Setuju gue bang. Tapi kalau orang beradab tapi dia tidak berilmu, tapi dia masih bisa menghormati orang tua gitu. Karena punya adab. Oke teman-teman, itu dia cerita singkat gue sama Bang Sandi. Bang, thank you udah mau cerita lagi. Iya lah. Mudah-mudahan gue bisa silaturahmi lagi. Selagi masih bisa sharing, gue sharing. Alhamdulillah, ntar kapan-kapan gue main lagi bang. Insyaallah. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau jalan-jalan, langsung aja kunjungin Bang Sandi. Bang Sandi ini punya trip namanya Rumah Wisata. Rumah Wisata kemana aja bang? Rumah wisata itu dia fokusnya kalau pantai itu ke Pantai Sukabumi, Ujung Genteng, Geopark Ciletuh. Ya untuk sekarang nih karena kan Geopark Ciletuh lagi viral nih lang. Gua Geopark Ciletuh ke Ujung Genteng dan wisata situ semuanya. Insya Allah bisa gua gitu kan. Terus kalau ke gunung Semeru baru Semeru aja gitu.
sebenarnya ke gunung lain juga bisa, ke Gunung Rinjani juga bisa, ya kan Gunung Purba bisa, cuman gue fokus ke Gunung Semeru dan Gunung Rinjani kayak gitu. Oke, yang mau ke Semeru dan Rinjani bang ya. Iya. Tapi gunung-gunung kecil juga melayani bang ya. Gunung-gunung kecil melayani, ya kan, cuman kalau gunung paling private aja lah, Oh siap. ya nggak open trip kayak gitu. Mungkin lebih menemani gitu. Lebih menemani aja kayak gitu kan. Oke teman-teman jangan lupa langsung kunjungin aja rumah wisata di IG @rumahwisata. Itu langsung lo yang megang bang akunnya bang ya. Langsung gue sama ponakan, Oh, siap. ponakan gue admin cewek yang megang. Oke teman-teman, thank you banget udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman kalian. Dan terima kasih banyak selalu support ngobrol.com. Dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Semoga ngobrol.com lebih maju ke depannya. Amin, amin. Gua akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.